nama saya Rata Dirhayu dari kelompok 3 kelas 10G. Halo, perkenalkan nama saya Nadwa Putri Harina dari kelompok 3 kelas 10G. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Pratama dari kelompok 3 kelas 10G. Halo, perkenalkan nama saya Renal Patrian dari kelompok 3 kelas 10G. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Putri Lina Budiarti dari kelompok 3 kelas 10G. Di sini saya akan menjelaskan sejarah statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari perencanaan, pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Statistika berbeda dengan statistik yang merujuk pada data atau informasi itu sendiri. Asal-usul istilah kata statistika berakar dari istilah Latin statisticum collegium, yaitu dewan negara, dan bahasa Italia negarawan atau politikus. Selanjutnya, terdapat 6 tokoh dalam statistika. Yang pertama yaitu Gottfried Eisenhower. Yang kedua yaitu adalah William Zilligosset. Yang ketiga yaitu adalah Sir Francis Galton. Yang keempat yaitu adalah Sir John Sinclair. Yang kelima yaitu adalah Sir Ronald Elmer Fisher. Yang ketujuh yaitu adalah Carl Person. Yang keenam yaitu adalah Carl Person. Gottfried Eisenhower adalah tokoh yang pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam bahasa Jerman pada tahun 1749 untuk kegiatan analisis data kenegaraan. Sir John Sinclair kemudian memperkenalkan istilah statistik ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, pada awal abad ke-19, fokusnya bergeser menjadi ilmu pengumpulan dan klasifikasi data. Bidang ini berkembang pesat di paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 berkat tokoh seperti Ronald Fisher, peletak dasar statistika inferensi, dan Carl Person, metode regresi linear. Saya akan menjelaskan manfaat statistika, yaitu membantu pengambilan keputusan statistika digunakan untuk menganalisis data sehingga keputusan dapat dibuat berdasarkan fakta, bukan perkiraan. Memudahkan memahami data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, manfaat statistika dapat digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya, di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, bisnis, teknologi, dan penelitian. Statistika juga dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data. Selanjutnya ada manfaat statistika, yaitu memprediksi kejadian di masa depan dengan analisis statistika. Kita dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi melalui gaya berpikir sistematis, tertib, dan objektif dalam melihat suatu masalah. Contoh sederhana dalam statistika adalah menghitung rata-rata nilai siswa. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan data tunggal dan data kelompok. Dan di sini saya akan menjelaskan data tunggal. Nah, data tunggal yang kami pakai adalah data umur 11 siswa kelas 10G yang berisi 16, 15, 17, 17, 14, 16, 15, 16, 15, 17, dan 15. Yang pertama, kita akan mencari mean, yaitu nilai rata-rata. Nah, nilai mean ini memiliki rumus, yaitu sigma X per N. Lalu data ini ditulis di rumus mean, lalu dibagi 11, yaitu jumlah data umur siswa kelas 10G. Lalu semua digabungkan dan dibagi 11, yang hasilnya 16,1. Lalu selanjutnya ada nilai median. Nilai median adalah nilai tengah. Nah, sebelum mencari nilai median, kita akan mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini kita urutkan 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, dan 17. Nah, di sini karena nilainya sudah ganjil, maka sudah diketahui bahwa nilai tengahnya yaitu adalah 14. Lalu selanjutnya ada nilai modus. Nilai modus ini adalah nilai yang sering muncul. Nah, datanya ini adalah data
data, yaitu ada 16, 15, 17, 16, 16, 16, 17, 17, dan 16. Karena di sini angka yang sering muncul adalah angka 16, maka modus dari data tersebut adalah 16. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel frekuensi harapan yang berisi nilai, lurus, dan frekuensi. Nilainya terdapat angka 15, 16, dan 17. Lurus yaitu seberapa banyak nilai yang diketahui, yaitu 15 ada 1, 16 ada 7, dan 17 ada 3. Jadi frekuensinya adalah 1, 7, dan 3. Makasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data kelompok. Di sini terdapat data nilai-nilai siswa-siswi kelas 10G yang seluruhnya itu berjumlah 40 data. Nah, sebelum menghitung mean, median, modus, kita harus menentukan terlebih dahulu jangkauan banyak kelas dan panjang kelas, lalu selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini yang pertama, langkah pertama yaitu adalah menentukan jangkauan atau range. Dengan rumus J atau jangkauan sama dengan X max dikurangi X min. X max itu adalah nilai yang paling besar dari data tersebut, dan X min adalah nilai yang paling kecil dari data tersebut. X max dari data ini adalah 94 dan X minnya yaitu adalah 65. Lalu dimasukkanlah nilainya 94 dikurangi 65, maka mendapatkan hasil 29. Maka jangkauan di sini adalah 29. Selanjutnya yaitu kita menghitung banyak kelas untuk menentukan tabel distribusi frekuensinya. Nah, dengan rumus K atau kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini kita masukkan jumlah keseluruhan data di sini. Karena jumlah keseluruhan data itu ada 40, maka log N itu adalah log 40. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Lalu log 40 itu sama dengan 1,6021. Maka jadinya K sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,6021. Lalu selanjutnya hasil yang log ini dikali dengan 3,3. Jadi K sama dengan 1 ditambah 6,28693. Lalu dijumlahkan hasilnya mendapatkan 6,28693. Lalu dari 6 ini kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelas ini adalah 6. Selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas. Dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan sudah kita ketahui bahwa jangkauannya yaitu adalah 29 dan banyak kelasnya yaitu adalah 6. Maka langsung saja kita masukkan nilainya yaitu 29 dibagi 6, maka mendapatkan hasil 4,83. Jadi panjang kelasnya adalah 5. 5 itu hasil pembuatan dari 4,83. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu adalah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel ini terdapat nilai, lurus, dan frekuensi. Nilainya kita masukkan nilai dari yang terkecil hingga yang besar. Untuk panjangnya ini kita tentunya menggunakan dari panjang kelas, yaitu 65, 66, 67, 68, 69. Jadi panjang kelasnya 5, maka kita jumlahkan nilainya itu sebanyak 5. Jadinya 65 sampai 69. Lalu selanjutnya dari 69 berarti 70 sampai 74. Dari 74 75. Jadi 75, 76, 77, 78, 79. Lalu seterusnya. Selanjutnya yaitu turus. Turus itu adalah seberapa banyak nilai yang terdapat dalam kelas tersebut. Contohnya misalkan kelas 65 sampai 69. Ada berapa banyak nilainya? Nilainya ada 7, yaitu 65, 67, 69, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi batasnya hanya 69 saja, yaitu ada 7 dan seterusnya. Nah, untuk turus ini ditulisnya menggunakan angka Romawi dan frekuensi ditulis menggunakan angka biasa.
Selanjutnya ada jumlah frekuensinya, yaitu ada 40. Jadi jika dijumlahkan 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 4, itu mendapatkan hasil 40. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dari seluruh data nilai siswa-siswi kelas 10B. Nah, sebelum menghitung MEAN, kita harus membuat tabel yang berisi nilai frekuensi, nilai tengah, dan hasil perkalian dari frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, nilai ini berisi nilai yang terkecil hingga terbesar. Lalu frekuensi ada 7, 7, 8, 8, 6, 4. Nah, lalu ada nilai tengah. Nilai tengah diambil dari misalnya 55 bisa 69, 65, 66, 67, 68, 69. Nah, di sini ketemu nilai tengahnya adalah 67. Begitupun seterusnya. Nah, di sini adalah hasil perkalian dari frekuensi dikali dengan nilai tengah. 7 dikali 67 hasilnya 469. Begitupun seterusnya. Setelah itu dihitung jumlahnya. Jumlah seluruh frekuensi ada 40. Dan jumlah seluruh frekuensi hasil perkalian seluruh frekuensi dikali dengan nilai tengah itu ada 3135. Nah, setelah ketemu dihitung semua, lalu baru menggunakan rumusnya, yaitu X bar sama dengan seluruh jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan seluruh jumlah frekuensi. Nah, X bar sama dengan tadi hasil dari perkalian frekuensi dikali nilai tengah, lalu dijumlah hasilnya 3135 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi ada 40. Lalu hasil dari itu X bar sama dengan 3135 dibagi 40 sama dengan 78,3. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan median atau nilai tengah dari data kelompok. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan letak median dengan menggunakan 1/2n, di mana n adalah jumlah frekuensi yaitu 40. Jadi 20. Lalu kita tentukan tepi bawah. Tepi bawah yaitu dengan cara batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 75 dikurangi 0,5 sama dengan 74,5. Lalu kita cari frekuensi sebelum kelas median, yaitu 7 ditambah 7 sama dengan 14. Lalu kita cari frekuensi median, yaitu 8. Lalu di sini ada panjang kelas dari kelas 75 sampai 79, yaitu 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus median. Rumus median yaitu tepi bawah ditambah letak median dikurangi frekuensi sebelum kelas median per frekuensi median dikali panjang kelas. Median sama dengan 74,5 ditambah 20 dikurangi 14 per 8 dikali 5. Median sama dengan 74,5 ditambah 6 per 8 dikali 5. Median sama dengan 74,5 ditambah 70 per 8. Median sama dengan 74,5 ditambah 3,75. Median sama dengan 78,25. Di sini saya akan menjelaskan modus. Pertama ada tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 75 dikurang 0,5. Jawabannya adalah 74,5. Nah, yang satunya dengan 8 dapat dari sini dikurang 7 dapat di sebelum 8 itu sama dengan 1. Keduanya dengan 8 dari sini dikurang 8 nya dapat dari sesudah 8 dan 0.
Terus panjang kelasnya sama dengan 5. Modusnya tepi bawah ditambah dalam buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung dikali panjang kelas. Nah, modusnya kurang 74,5 tambah buka kurung 1 per 1 tambah 0 tutup kurung dikali 5. Harusnya sama dengan 74,5 tambah buka kurung 1 per 1 tutup kurung dikali 5. Modusnya sama dengan 74,5 tambah 5. Terus modusnya sama dengan 79,5. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan histogram. Pertama-tama kita membuat tabel berisi nilai, titik tengah, di bawah, titik atas, dan frekuensi. Titik tengah didapat dari nilai 65 sampai 69. Tepi bawah didapat dari 65 dikurangi 0,5. Tepi atas didapat dari 59 ditambah 0,5. Sedangkan frekuensi didapat dari banyaknya nilai data. Setelah itu kita membuat diagram batang yang berisi garis vertikal yaitu berisi frekuensi dan garis horizontal yang berisi nilai. Lalu setelah itu kita buat diagram batangnya sesuai dengan nilai dan frekuensinya. Setelah itu kita membuat diagram lingkaran menggunakan metode persen, yaitu dengan cara frekuensi dikali 100% dibagi jumlah seluruh frekuensi yang hasilnya 17,5%. Ada pula yang hasilnya 20%, 15%, 110%, 17,5% dan 20%. Lalu ketika dijumlahkan dihasilkan 100%. Terus setelah itu kita membuat lingkarannya yang diisi oleh nilai-nilai presentasi tersebut.